Baru-baru ini terungkap berita bahwa drama mendatang yang didasarkan pada BTS Universe akan berjudul Yacht dan diperankan oleh 7 aktor pendatang baru. Meskipun berita tentang drama tersebut mendapat perhatian, namun dengan cepat menerima kritik setelah penggemar mengetahui bahwa mereka akan menggunakan nama asli anggota dalam drama tersebut. Hashtag dan permintaan ke Big Hit Entertainment dibuat, mendesak mereka untuk mengubah nama karakter menjadi nama fiktif. Sebelum itu, kita ingatkan buat kalian ARMY, channel yang sebelumnya Zona ARMY BTS sudah kita pindahkan ke channel Zona BTS ARMY. Jadi jika kalian sudah subscribe channel yang sebelumnya, bisa subscribe channel yang baru ini ya. Channel ini khusus membahas BTS mulai dari info menarik, berita terbaru hingga fakta-fakta BTS. Lanjut ke BTS Universe. Sebelum kita membahas alasan mengapa netizen Korea tidak berpikir menggunakan nama asli BTS adalah ide yang bagus, berikut adalah sedikit informasi latar belakang untuk mereka yang mungkin tidak akrab dengan BTS Universe. BTS Universe dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah video musik dan konten video. Dalam jenis konten ini, anggotanya sendiri muncul di video. Kedua, webtoon, buku, dan game alur ceritanya yang diekspresikan melalui kata-kata dan gambar. Jenis ketiga adalah drama, di mana pihak ketiga memerankan anggota BTS. Jenis pertama menampilkan adegan pendek dengan metafora tidak langsung yang mengekspresikan masa muda yang genting dan gelisah sehingga tidak terlalu menggairahkan. Selain itu, karena para member muncul langsung di video, banyak reaksi penggemar yang positif dan merasa itu adalah bagian dari teori alur cerita. BTS Universe, jaringan pengetahuan dan teori ARMY yang kompleks ini dapat tampak menakutkan, terutama bagi penggemar baru yang mencoba mengejar ketinggalan. Jadi, berikut adalah paduan pemula yang berguna untuk membantu Anda mengetahuinya. Yang pertama, apa perbedaan antara BTS Universe dan era Hwayang Yonhwa? BTS Universe dimulai sebagai serangkaian video musik dan teori penggemar dari tahun 2015 yang berkembang seiring waktu. BTS Universe sedang berlangsung, tetapi tulang punggungnya adalah era The Most Beautiful Moment in Life atau Hwayang Yonhwa. Nama resmi BTS Universe tidak diberikan hingga 2017. Yang kedua, video musik mana yang merupakan bagian dari alur cerita BTS Universe? Cara terbaik untuk masuk ke BTS Universe adalah memulai dari awal dan menonton MV secara kronologis. MV I Need You adalah video pertama yang resmi ada di BTS Universe. Video lainnya dalam urutan adalah Run, Korea, I Need You Jepang, Run Jepang, Epilogue Young Forever, semua film pendek Seven Wings, gulungan sorotan Love Yourself, Euphoria, Fake Love, teaser dan MV, Fake Love MV yang diperpanjang, dan Epiphany. Boy With Love, Like, dan Heartbeat bukan bagian dari BTS Universe, tetapi video baru mungkin masih bisa ditambahkan. Yang ketiga, buku pendamping BTS Universe dan lain-lain. BTS Universe kini telah berkembang melampaui MV ke media lain. Inilah yang harus Anda baca atau tonton untuk mempelajari BTS Universe lebih dalam. Buku foto konsep BTS Wings, The Notes One, Save Me, yang merupakan webtoon, dan drama Korea mendatang, Yacht. Game kedua BTS juga terhubung ke BTS Universe. Yang keempat, BTS World versus BTS Universe. Game seluler BTS pertama BTS World tidak terhubung ke BTS Universe. Itu terjadi dalam realitas alternatif yang sepenuhnya terpisah. Yang kelima, simbol kunci. BTS Universe memiliki banyak citra dan metafora yang terkait dengan teori penggemar. Dua simbol terpenting yang sering diulang dalam BTS Universe adalah bunga Smeraldo, bunga yang hanya ada di BTS Universe, dan kupu-kupu atau sayap. Setiap anggota juga memiliki simbol yang mengikat alur cerita mereka, seperti piano Suga. Yang keenam, peristiwa penting. Di BTS Universe, peristiwa yang sama terjadi berulang kali tetapi dengan cara yang berbeda. Di Save Me, alasannya dikonfirmasi. Jin adalah penjelajah waktu. Setiap anggota memiliki setidaknya satu peristiwa penting yang berulang di seluruh MV BTS Universe. Misalnya asosiasi Jimin dengan air atau tenggelam. Yang ketujuh, karakter lain di BTS Universe. BTS adalah karakter utama, tetapi beberapa lainnya mempengaruhi cerita di dalam dan di luar layar. Beberapa karakter ini termasuk gulungan highlight Love Yourself dan orang tua fiksi BTS. Berikut penjelasan singkat setiap karakter di BTS Universe. Yang pertama, Kim Sok Jin. Jin.
Jin bisa dianggap sebagai karakter utama BTS Universe. Ia dipindahkan dari sebuah sekolah di Amerika dan cenderung merekam semuanya dengan mengambil gambar. Dia bertemu dengan seorang wanita yang menjatuhkan buku hariannya. Jin kemudian membaca buku harian itu dan belajar tentang bunga smeraldo yang misterius. Dia menemukan bunga smeraldo liar dan kemudian pergi berkencan dengan gadis itu. Tetapi saat dia menyeberang jalan, dia ditabrak mobil dan terbunuh. Jin kemudian mengetahui bahwa dia memperoleh kemampuan untuk memutar balik waktu dan membaliknya. Sepanjang kontinum, dia mencoba untuk membuat semua orang aman, tetapi dia berjuang karena hal-hal buruk terus terjadi. Yang kedua, Min Yoongi, Suga. Yoongi suka bermain piano dengan ibunya, tetapi ibunya meninggal dalam api dan dia harus tinggal bersama ayahnya. Dia berjuang untuk menghadapi kematian ibunya dan dia membenci kesunyian rumah barunya. Dia menemukan penghiburan pada teman-temannya, tapi terkadang dia menyerang mereka, seperti pertarungannya dengan Jungkook di video musik Run. Yoongi mungkin sudah meninggal. Dalam webtoon, Yoongi meninggal meskipun Jungkook mencoba menariknya dari api di video musik Euphoria. Meskipun dengan kemungkinan perjalanan waktu, kemungkinan besar Yoongi akan kembali suatu saat nanti. Yang ketiga, Kim Namjoon, RM. Namjoon bekerja paruh waktu di pompa bensin dan memiliki kecenderungan nakal. Namjoon peduli pada teman-temannya tapi tidak bisa memaksa dirinya untuk melindungi mereka. Sebaliknya, dia mengawasi dari jauh ketika keadaan menjadi serius. Sikap ini adalah hasil dari pergulatan internal yang terus-menerus di dalam Namjoon, antara membantu teman-temannya dan melindungi dirinya sendiri. Saat Taehyung mendapat masalah, Namjoon tidak dapat membantunya karena dia telah dipenjara. Yang keempat, Jung Hoseok, J-Hope. Hoseok ditinggalkan oleh ibunya di sebuah taman hiburan ketika dia masih kecil. Dia tinggal selama 10 tahun di panti asuhan yang bersama dengan pengabaiannya berdampak besar pada kesehatan mental. Dia akhirnya didiagnosis dengan sindrom Munchausen, gangguan mental yang menyebabkan seorang bertindak seolah-olah dia sakit fisik dan mental, meskipun tidak demikian. Itu juga menyebabkan kesulitan emosional yang parah. Dia sering terlihat dengan pengobatan dan berjuang dengan pertanyaan apakah dia harus meminumnya atau tidak. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan Jimin dan selalu menjaganya. Yang kelima, Park Jimin. Jimin memiliki beberapa jenis penyakit yang melumpuhkan yang menyebabkan dia kejang dan harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Dia terus-menerus pindah sekolah karena dia sering mengunjungi rumah sakit. Begitu dia bertemu teman-temannya, dia bahagia untuk sementara waktu, tetapi dia berakhir di rumah sakit sekali lagi, dan itu menyebabkan dia kembali ke depresi. Yang keenam, Kim Taehyung, V. Ibu Taehyung meninggal ketika dia masih kecil dan ayahnya melakukan kekerasan terhadap dia dan saudara perempuannya. Dia berteman dengan Namjoon dan bersama-sama mereka merusak sesuatu untuk hiburan. Taehyung menggunakan ini sebagai semacam pelarian dari kehidupan rumah tangganya yang penuh kekerasan. Suatu hari dia berjalan melewati saudara perempuannya yang disiksa oleh ayahnya dan akhirnya membunuh ayahnya ketika mencoba menghentikannya. Ini terjadi selama acara video musik untuk I Need You. Yang ketujuh, Jungkook. Jungkook adalah anggota termuda dari grup dan dia hanya ingin Hyungnya bahagia. Ia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Yoongi yang bergumul dengan kematian ibunya. Dia mengakhiri dirinya sendiri di video musik Euphoria, kemungkinan karena dia tidak bisa menyelamatkan Suga dari api di video musik yang sama. Jungkook tidak bisa membuat semua orang bahagia dan ini memukulnya sangat keras. Itu adalah bagian dari tipe pertama yang ada di MV. Namun, pada tipe kedua dengan webtoon, buku, dan game, alur cerita mulai mengungkap BTS Universe yang lebih detail. Pada titik ini, karakter menjadi lebih spesifik, seperti anggota yang membuat pilihan ekstrim, anggota parlemen, keluarga yang menikah lagi dengan saudara tiri, pacar yang sudah meninggal, dan lain-lain. Meskipun banyak penggemar mungkin sedikit terkejut dengan detail alur cerita, mereka tetap menerimanya. Itu sebagai lebih banyak teori yang menghubungkannya dengan BTS Universe. Jenis kedua juga sebagian besar dilihat oleh penggemar saja, sehingga dimungkinkan untuk terus melihatnya jika perlu. Tapi untuk tipe ketiga dengan drama, sepertinya telah melewati beberapa batasan dengan menggunakan nama asli grup idola yang aktif untuk sebuah drama yang menggambarkan alur cerita BTS Universe oleh para aktor yang bukan BTS yang akan ditayangkan ke publik bukanlah ide yang bagus. Orang-orang yang menonton drama tetapi tidak tahu apa-apa tentang BTS atau alur ceritanya akan menonton drama ini dan salah memahami alur cerita sebagai cerita sebenarnya dari para anggota, sehingga sulit untuk membedakan kenyataan dari fantasi.
Dengan menggunakan nama asli mereka, semua artikel yang akan datang yang ditulis tentang drama akan dijelaskan menggunakan nama asli mereka, sehingga terlihat seperti para anggota sebenarnya adalah bagian dari semua narasi malang yang terjadi di alur cerita. Orang mungkin berpikir, kalau begitu, ubah saja nama karakternya sekarang. Tentu saja itu akan lebih baik daripada sekarang, tetapi itu tidak mengubah fondasinya. Selama Big Hit terus menyebutnya sebagai drama BTS, semua peran dalam drama tersebut secara langsung dan tidak langsung terkait dengan anggota BTS. Sudah beberapa hari sejak penggemar berbicara tentang masalah ini dan Big Hit masih belum merilis pernyataan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang BTS Universe? Apakah kalian juga suka mengikuti alur drama BTS Universe ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.